Oke, sebelum kita mulai les hari ini, hari Jumat 9 Mei 2025, kita berdoa dulu ya, Ara. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, dari materi-materi sebelumnya yang kita pelajarin, Ara mau kasih feedback sesuatu ke Kak Rina? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya. Oke, sudah paham ya, berarti aman ya sejauh ini? Oke? Iya, sudah Kak. Oke, ketawa kenapa, Ara? Apa? Kenapa? Karena headphone Kak Rina kucing? Atau karena apa? Bukan. Oh, bukan. Oke. Kak Rina boleh mulai? Sudah boleh. Boleh. Oke, Kak Rina share screen ya. Ya Kak. Oh, wait. Aku pakai kacamata dulu karena tidak jelas matanya. Nah, ini jelas. Oke. Hari ini sesuai request Ara, kita akan belajar titik koordinat. Sebelum kita mulai, Ara sudah pernah belajar titik koordinat sebelumnya? Yang pertama itu. Oke, berarti udah punya basicnya ya. Tapi hari ini Karina ulas lagi supaya Ara makin paham sama konsepnya. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan belajar titik koordinat sama nanti ada latihan soalnya. Sebelum kita mulai, menurut Ara, titik koordinat itu apa? Apa titik koordinat? Oke, Karina langsung lanjut aja ke slide berikutnya. Titik koordinat itu cara untuk menunjukkan posisi suatu titik pada bidang datar dengan menggunakan dua angka. Atau bahasa lebih simpelnya, itu tuh letak suatu titik pada bidang datar atau bidang koordinat kartesius. Sebelumnya Ara udah pernah dengar koordinat kartesius itu apa? Udah? Oh, belum. Oke, bidang koordinat kartesius itu apa? Bidang koordinat kartesius ini. Ini bidang koordinat kartesius. Bentukan ini. Gitu. Ini bisa disebut bidang datar atau bidang koordinat kartesius. Gitu. Kalau Ara di sekolah ini disebut apa? Apa? Ada nggak? Namanya apa? Garis-garisnya? Cuman garis, oke. Besok kalau ditanyain guru, ini tuh bidang koordinat kartesius gitu ya. Bidang koordinat kartesius. Oke? Bidang koordinat kartesius. Apa, Ara? Oke, ini itu bidang koordinat kartesius. Good job. Oke. Kita balik ke pengertiannya. Biasanya ditulis menggunakan dua angka.
Dua angka yang dimaksud ini apa, Ara? Titik koordinat biasanya ditulis dengan dua angka. Dua angka yang dimaksud ini apa? Udah belajar kan di sekolah atau lupa? Lupa ya? Oke, dua angka yang dimaksud itu angka X dan Y. Ingat arah X dan Y? Oke, X itu sumbu X itu yang di mana? Yang kayak gimana sumbu X? Lupa lagi. Oke, Karina beritahu ya. Oke, sumbu X itu yang mendatar atau horizontal. Itu sumbu X. Sumbu X apa, Ara? Yang mendatar. Oke, yang horizontal atau yang ini, lurus. Atau apa ya, menyamping gini ya. Horizontal ini sumbu X. Kalau sumbu Y itu yang tegak lurus. Tegak itu sumbu Y atau vertikal. Horizontal atau yang rebahan tiduran itu sumbu X. Kalau yang tegak berdiri itu sumbu Y. Oke? Paham? Oke. Karina ulas lagi. Titik koordinat itu suatu titik yang menunjukkan posisi pada bidang kartesius. Tadi bidang kartesius itu yang gambar ini. Ini bidang kartesius. Misal nih, Karina tunjuk di titik ini. Ini titik berapa arah? Ara udah belajar? Ini titik apa? Belum belajar. Belum ya? Baru soal ceritanya aja ya, Ara ya? Oke, Karina ajarin dari awal dulu. Oke, berarti kita mulai dari titik koordinat. Udah, titik koordinat itu menunjukkan posisi di bidang kartesius. Oke, tadi bidang koordinat itu dibagi jadi dua garis. Ada sumbu X yang tadi rebahan horizontal dan ada sumbu Y yang ke atas. Gitu. Karina kasih contoh ya. Karina punya titik 3,2 deh. 3,2. Yang dimaksud sumbu X kalau positif itu berarti ke kanan. 3 bagian. Kalau setelah koma itu ada angka 2, berarti itu punyanya sumbu Y. Kalau positif naik. Kalau negatif turun. Pokoknya lihat aja. Kalau yang di depan itu sumbu X, kalau yang di belakang itu sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Yang di depan sumbu X yang rebahan, yang di belakang sumbu Y yang tegak berdiri. Kalau sumbu X positif, geraknya ke kanan. Kalau sumbu X negatif, geraknya ke kiri. Kalau sumbu Y positif, titiknya bergeraknya ke atas. Kalau sumbu Y negatif, itu ke bawah. Ini contohnya. Tadi, sumbu X, ini titik pusatnya. 0,0. Kalau kita punya angka 2,1 dulu deh, 2,1.
2,1. 2-nya yang di depan. Berarti 2 itu sumbu X. Kita geser 2 langkah ke kanan karena positif. 2. Setelah sumbu X udah, kita ke angka kedua. Sumbu Y. Tadi kita ada angka 1. Karena sumbu Y positif, kita naik 1. Berarti titiknya berada di posisi ini. Kursor Karina kelihatan arah? Kelihatan nggak tadi kursor Karina? Kelihatan kok, Kak. Oke, good job. Oke, gitu. Kalau misal Karina ada angka 3,2, berarti itu artinya apa arah? 3,2. Tadi yang di depan itu sumbu X, yang di belakang itu sumbu Y. Artinya kalau 3,2, kita lihat dulu yang di depan itu X. Berarti geser 3 bagian ke kanan karena positif, dan 2 ke atas karena Y positif, sumbu Y positif. Gitu. Ara udah paham belum sampai sini? Oke, Karina punya angka 1,6. Berarti itu bagaimana arah artinya? Menangkap ke X, menangkap ke Y. Gimana? 1 ke X, 6 ke Y. Oke, berarti 1 kita geser ke kanan, 6 kita geser ke atas 6 bagian. Gitu ya arah? Kalau Karina balik nih, titiknya 3 ke atas dan 2 ke kanan. Itu berarti titik koordinatnya berapa arah? 2,3. Oke, good job. Kalau sumbu X ke kanan itu positif. Kalau sumbu X ke kiri itu negatif. Kalau sumbu Y ke atas itu positif. Kalau sumbu Y ke bawah itu negatif. Oke, Ara udah paham? Oke, Karina tanya lagi. Sebelumnya Ara udah diajarin kuadran di sekolah? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4? Belum ya? Oke. Kita udah belajar. Besok kelas 4 juga kan kuadrat. Kuadrat. Kuadran udah? Oh, belum. Oke. Karina beritahu lagi. Kuadran itu apa, Karina? Kuadran itu bentuk pembagian wilayah gitu ya ibaratnya. Ini itu kuadran 1. Kuadran 1 yang bernilai sumbu X positif, sumbu Y-nya positif. Itu kuadran 1. Kalau kuadran 2 itu di sebelah kirinya. Kuadran 2 itu yang gimana? Kuadran 2 yang sumbu X atau angka di depan itu negatif, angka keduanya itu positif. Kuadran 2. Kalau kuadran 3 yang gimana, Karina? Kuadran 3 itu yang sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Kuadran 4 itu yang di sini yang sumbu X atau angka yang depan itu positif, angka kedua itu negatif. Kuadran 4. Begitu arah. Arah paham? Oke, Karina tanya lagi ke arah. Kalau kuadran 3 itu yang mana arah?
Ara, kuadran 3 yang mana? Oke, Karina boleh ulang lagi penjelasannya? Oke, kuadran 1 itu yang positif dan positif. Letaknya di mana? Gampangnya di sini. Sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Itu kuadran 1. Kuadran 2 yang seperti apa, Karina? Kuadran 2 itu di sini. Yang sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Ini kuadran 2. Kuadran 3 yang kayak gimana, Kak Rina? Kuadran 2 yang sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif juga. Kuadran 4 yang sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya negatif. Begitu. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau Karina bilang negatif 2,2, termasuk kuadran mana? Termasuk kuadran 2. Karena angka depan itu negatif 2,2. Tadi kalau negatif, sumbu X itu ke kiri, 1, 2. Kalau angka keduanya positif, kita ke atas, 1, 2. Gitu. Ini kuadran 2. Gitu, Ara. Ara udah ngerti, paham? Oke, kalau Karina bilang negatif 2,4 itu masuk di kuadran mana, Ara? Negatif 2,4. Kita lihat dulu angka depan itu negatif 2. Negatif 2 berarti X-nya ke sumbu X kita jalan ke kiri karena negatif. Negatif 2 berarti 2 bagian ke kiri. Terus 2,2 deh yang angkanya sama, 2,2. Karena angka keduanya positif, berarti kita ke 2 bagian ke atas. Berarti kuadran berapa? Tadi Y-nya positif. Y-nya naik ke atas. Berarti tadi kan ini ke kanan, ke kiri karena negatif 2 satuan. Terus, 2 positif ke atas. Berarti ini sumbu apa tadi, Ara? 2. Oke, gitu cara bacanya. Ara udah paham belum sampai sini? Udah. Sudah. Ara sudah lemes ya. Masih semangat? Masih. Oke. Karina game dulu kali ya. Biar Aranya konsentrasi. Mau game nggak, Ara? Rasa-rasa. Oke. Karina minta Ara untuk tangannya gini. Terus tangan kanan Ara, jempolnya keluar. Kanan aja. Terus tangan kiri Ara, kelingkingnya yang keluar.
Nah, gitu. Lah, gitu. Oke. Berarti Ara emang fokus ya. Oke, good job. Oke, Ara fokus berarti. Oke, kita boleh lanjut ke materi. Oke. Sampai sini dulu. Ara ada pertanyaan? Enggak. Belum? Oke. Kita next. Ke latihan soalnya. Titik A berada 4 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Berarti berapa titik koordinatnya? Titik koordinatnya? Good job, 4,3. Betul. Good job. Oke. Kalau kuadrannya berapa arah? Oke, good job. 1. Betul. Good job. Oke, Ara udah paham sampai sini? Oke, good job. Betul jawabannya. Titik koordinatnya 4,3 karena sumbu X ke kanan 4 langkah dan 3 langkah ke atas. Termasuk kuadran 1. Good job. Oke. Mungkin kuadran ini di kelas 6 mungkin ya dipelajarinnya, atau kelas 5 ini ada nggak arah kuadran? Belum sampai ya? Mungkin kalau belum sampai di kelas 5 semester 2, ini semester 2 ya? Ya kalau nggak di kelas 6 gitu. Oke, Ara belajar dulu biar lebih paham dulu gitu. Besok kalau udah materinya tinggal mengulas lagi. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Ini, titik B berada 2 langkah ke kiri dan 5 langkah ke atas. Berarti titik koordinatnya berapa arah? Berapa? 2,5. Ke kiri. Kalau kiri tadi negatif. 2,5. Oke, negatif 2,5. Tadi kalau negatif 2,5 itu termasuk kuadran berapa arah? 2? Oke, good job. Pokoknya kalau angkanya positif-positif itu kuadran 1. Kalau kuadran 2 itu bilangannya negatif positif. Kalau kuadran 3 itu yang negatif-negatif. Kalau kuadran 4 yang positif-negatif. Gitu ya, arah? Oke? Oke, good job. Kita next ke soal nomor 3. Titik C berada 2 langkah ke bawah dan 6 langkah ke kanan. Minus 6,2. 6, ke bawah. Ke bawah berarti negatif. Ya, minus 6,2. Berarti 6, negatif 2. Gitu. 6-nya kan tetap ke kanan. Kalau ke kanan itu kan positif. Berarti 6, negatif 2. Gitu. 6, negatif 2 termasuk kuadran berapa arah?
Oke, good job. 4. Oke, betul. Good job. Oke, Ara udah semakin paham. Oke, nomor 4. Titik D berada 5 langkah ke kiri dan 1 langkah ke bawah. 5 langkah ke kiri dan 1 langkah ke bawah. Berarti titik koordinatnya berapa, Ara? -5,-1. Oke, good job. Termasuk kuadran berapa, Ara? 3. Oke, good job. Semakin paham. Langsung lancar jawabnya. Oke, good job. Betul. -5, -1 di kuadran 3. Good job. Kita next ke soal nomor 5. Titik E berada tepat di titik pusat. Tadi Karina bilang titik pusat itu berapa, Ara? 0,6. Oke, good job. Jadi titik pusat itu 0,0. Good job, betul. Oke, kita next ke soal nomor 6. Titik F berada di 3 langkah ke kanan dan 0 langkah ke atas. Berarti titik koordinatnya berapa, Ara? Tiga koma nol. Oke, good job. 3,0. Oke, good job. Kita next ke soal nomor 7. Titik G berada 0 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Oke, good job. 0,4. Good job. Kita next ke soal nomor 8. Titik H berada 2 langkah ke kiri dan 3 langkah ke bawah. -3. Berapa? -2,-3. Oke, good job. Kuadran 3. Good job. Betul banget. Oke, Ara udah semakin paham. Good job. Oke, kita next ke soal nomor 9. Titik I berada 1 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah. Berarti titiknya 1,-1. Oke, di kuadran berapa? 4. Ih, pakai bahasa Jawa. Oke, good job. Kok titik koordinatnya 1, -1 ada di kuadran 4. Good job. Kita next ke soal nomor 10. Titik J berada 0 langkah ke kiri dan 0 langkah. Oh, ini soalnya rancu nih. Berarti ini 0,0. Berarti ini ada di titik pusat. Oke? Kalau nggak kemana-mana, diam di tempat, berarti berada di titik pusat. Gitu ya, Ara? Oke? Oke, nomor 11. Tentukan letak titik 3,4. Aku mau Ara jelasin gini. Karina coba soal nomor 11 dulu ya. Nanti Ara ikutin jawaban Karina. Gitu. Tentukan titik 3,4. Berarti Karina harus menjawab sumbu X 3 langkah ke kanan dan sumbu Y 4 langkah ke atas. Termasuk kuadran 1. Gitu. Nanti nomor 12 dan selanjutnya Ara jawab kayak Kak Rina tadi ya. Oke? Ara sudah paham? Oke, Karina next nomor 12. Kalau angkanya seperti ini, bagaimana, Ara? Sumbu minus X 2 langkah terus ke atas ke sumbu Y
Tadi sumbu X-nya gesernya ke kanan atau ke kiri? Jadi, Oke, good job. Termasuk kuadran berapa? 2. Oke, good job. Anda udah semakin paham? Oke, kita next ke nomor 13. Karina ada angka negatif 4 dan negatif 1. Kesumber minus X ke kiri 4 ke bawah ke sumbu Y minus 1 termasuk kuadran 3. Oke, good job. Betul. Sumbu X-nya ke kiri 4 langkah. Ke sumbu Y ke bawah 1 langkah. Termasuk sumbu kuadran 3. Oke, good job. Kita next ke soal nomor 14. Karina ada angka 5, negatif 3. Sumbu X ke kanan termasuk kuadran 4. Oke, good job. Termasuk kuadran 4. 5 langkah ke kanan di sumbu X, lalu ke bawah 3 langkah di sumbu Y. Good job. Oke, kita next ke soal nomor 15. Karina ada angka 0,6. Berarti Titik pusat terus ke atas 36. oke, good job. Karena sumbu X-nya 0, berarti dia nggak kemana-mana. Lalu kita ke sumbu Y, naiknya 6. Berarti naik ke atas 6. Good job, Ara. Next, nomor 16. 2,0. Berarti gimana, Ara? 2,0. Kanan ke X 2 ke atas ke 0. Oke, good job. Sumbu X ke arah positif ke kanan 2 langkah. Sumbu Y ke atas 0. Berarti nggak bergerak. Berarti itu dia 2,0. Good job, Ara. Kita next ke soal nomor 17. Negatif 3,0. Ke kiri minus X 3 ke atas titik pusat 0. Oke, itu negatif 3,0. Good job. Kita next ke soal nomor 18. 0, negatif 4. Kanan ke X titik pusat terus ke minus Y 4. Oke, good job. Karena sumbu X-nya 0, diem di tempat. Kemudian sumbu Y-nya negatif 4, berarti turun ke bawah 4 langkah. Good job, Ara. Kita ke nomor 19. Ke kanan ke X 1 ke bawah ke minus Y 2 jadi kuadran 4. Oke, kuadran 4. Good job. Oke, next ke soal nomor 20. X 5 bawah minus Y minus. Oke, good job. Negatif 5 di sumbu X berarti ke kiri 5 langkah. Sumbu Y negatif, maka ke bawah juga 5 langkah. Ada di mana? Ada di kuadran 3, karena dua-duanya bilangan negatif. Oke, good job. Oke, sekarang tentukan kuadran dari 4,2. Di kuadran berapa? Oke, good job.
Kuadran 1. Kalau negatif 3,6? 4. Hah? Yang negatif sumbu X. Berapa? Oke, 2. Kalau sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif, itu kuadran 2. 2. Kalau sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif, itu 2. Kuadran 2. Oke, kita next. Negatif 5, negatif 1. Ada di kuadran berapa? 3. Oke, good job. Kalau negatif 5, negatif 1, posisinya seperti apa arah? Pada sumbu X, 5 langkah ke Kiri. Oke, pada sumbu Y, 1 langkah ke Selatan. bawah. Betul, ke selatan. Good job. Oke, termasuk di kuadran 3. Oke, good job, Ara. Kita next ke soal nomor 24. Karina ada angka 2, negatif 7. Ada 4. Apa? 4. Oke, good job. Kuadran 4. Ara sudah mengantuk ya? Rebahan. Oke, kuadran 4. Posisi 2, negatif 7 seperti apa, Ara? Barat. Terus 7 menuju ke selatan. Oke, betul. Termasuk kuadran 4. Good job. Oke, Karina next. Ke soal nomor 25. Negatif 9 dan negatif 3. Termasuk kuadran berapa? 3. Oke, good job. Posisinya seperti apa, Ara? Ke timur 9. Timur. Barat. Timur utara. Ke kiri. Iya, kiri. Ke kiri tuh kayaknya ke barat ya, kalau utaranya tuh ke atas. Iya nggak sih? Enggak tahu ah. Ya, kalau setahu Karina, kalau utaranya ke atas, baratnya itu ke kiri, timurnya ke kanan, selatannya ke bawah. Gitu setahu Karina. Oke. Kuadran berapa, Ara? Ini negatif 9, negatif 3, kuadran 3. Oke, good job. Kuadran 3. Oke, Karina next. Seorang anak berjalan dari titik 0,0 ke titik 4,3. Berapa langkah ke kanan dan ke atas anak tersebut? Ke kanan 4 langkah, ke atas 3 langkah. Oke, good job. 4 ditambah 3, 7 langkah. Good job. Ara sudah semakin paham. Oke, next. Ke soal nomor 27. Rina berdiri di titik negatif 3,2. Lalu berjalan 5 langkah. Berada di koordinat mana Rina sekarang?
berapa arah? Berapa? Berapa? Dua ke atas orangnya dua. Oke, jadi berada di koordinat 2,2. Kucuk. Kalau 2,2 termasuk kuadran mana ya, Ara? Kalau kuadran 2 kalau kuadran 2 salah. Kalau titik koordinat 2,2 termasuk kuadran mana? Satu. Hah? 2,2. Tadi arah jawaban dari soal ini 2,2 kan? Iya. 2,2 termasuk kuadran mana, Ara? Oke. 1. Kucuk karena positif dan positif. Oke. Sebenarnya kalau Karina munduran gini tuh suara Karina tetap jelas atau lebih pelan sih, Ara? Apa sama aja? Kalau suara Karina jauh, posisi Karina jauh gini nih, suaranya lebih kecil atau sama aja? Dengar nggak, Ara? Kalau tadi Karina posisi agak munduran, sama Karina kayak gini, suara Karina lebih kencang atau sama aja? Sama aja. Oh, kalau Karina jelasin kayak gini, Ara masih dengar dengan jelas nggak? Dengar. Oke. Kalau kayak gini lebih keras ya dengarnya. Oke, berarti mic Karina ada di laptop Karina. Ini bukan mic ternyata. Oke, berarti Karina nggak mundur-mundur. Karina maju aja, biar suara Karina didengar sama Ara. Oke, kita next ke soal nomor 20. Loh, oh iya bener nih. Nomor 28. Andi dari 2, negatif 2. Andi naik 4 langkah. Koordinat barunya berapa? Berapa? 2,2, 1. 2,2. Oke, good job. 2,2 ada di kuadran 1. Good job. Next ke soal nomor 29. Sebuah benda di titik 0, negatif 4. Di kuadran manakah? Jangan 0,4 deh. Kalau 0 kan nggak terdefinisi ya di kuadran mana. Karina mau angka negatif. Jangan negatif deh. Positif. Positif 2, negatif 4. Ada di kuadran mana? Positif 2, 1, negatif 4. Sumbu Y-nya negatif. Kuadran berapa? Berapa? 2, negatif 4. Negatif. Ada di kuadran? 2 kali 2. Kuadran berapa, Ara? 2 kali 2.
kuadran berapa? 2 kali 2. Ada di kuadran 4. 2, kali koma negatif 4 itu ada di kuadran 4. Oke, Ara? Oke, Kak. Oke, nomor 30. 30. Jika titik X memiliki koordinat negatif 6, Y dan berada di kuadran 2, berapakah kemungkinan nilai Y? Tadi Karina bilang, kalau kuadran 2 itu X-nya, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya apa arah kalau kuadran 2? Sumbu Y-nya bilangan positif atau negatif kalau kuadran 2? Apa? Dah. Apa? Apa? Ada di 2. kuadran 2. Kira-kira nih, sumbu X, Satu aja. sumbu Y-nya bilangan positif atau negatif? Harus positif lah. Jangan negatif. Oke, good job. Bilangan positif Y-nya. Good job. Oke, kita next ke soal nomor 31. Aldi berdiri di titik 0,0, lalu ia melangkah 3 langkah ke kanan dan ke atas 5 langkah. Titik koordinat Aldi sekarang berapa arah? Itu 5,3. Berapa? 5,3. Berapa arah? Oke, 3,5. 3,5 termasuk kuadran berapa arah? 1. Oke. 2. Apa lanjutannya? Oke, Karina boleh lanjut ya ke soal nomor 32. Sebuah pesawat mainan terbang dari titik 2,3 ke titik 2, negatif 1. Berapa langkah pesawat itu turun? 4. Oke, good job. 4 langkah turunnya. Good job. Oke, Karina next. Ke soal nomor 33. Rani bergerak dari titik negatif 4,2 5. ke titik 1,2. Oke, good job. 5. Oke, Ara sudah semakin paham. 34. Sebuah robot mulai dari titik negatif 2 dan negatif 3, lalu bergerak ke atas 4 langkah. Minus 2,1. Berapa? Minus 2,1. Oke, good job. Minus 2,1. Ada di kuadran berapa, Ar? 2. Oke, good job. Semakin pandai. Oke, 35. Titik P berada 5 langkah ke kiri dan 6 langkah ke bawah dari titik asal atau titik pusat. Berapa koordinat titik P? 5,6 minus Oke, good job. Good job. Ada di kuadran berapa arah? 2, 3. Kuadran berapa arah? 3. Oke, good job. Kuadran 3. Karina next ke 36. Dina berada di titik 3, negatif 2. Ia melangkah ke kiri 4 langkah dan naik berapa? Berapa? 7,1.
7,1. Ia melangkah ke kiri. Kiri tahu 1. Minus 1, itu 1. Nah, ya. Berapa? Minus 1,1. Oke, good job. Minus 1,1. Good job. Oke, nomor 37. Tony berdiri di titik negatif 5,1. Ia turun 2 langkah dan bergerak ke kanan 7 langkah. Posisinya sekarang 2,-1. Oke, good job. 2,-1. Pokoknya kata kunci turun dan naik itu punya sumbu Y yang di belakang. Kalau kanan ke kiri itu milik sumbu X. Kalau kanan ditambah, kalau ke kiri dikurang. Good job, Ara. Nomor 38. Seekor kucing berjalan dari titik 1,1 ke titik negatif 2,2. Berapa langkah kucing itu ke kiri dan ke bawah? 3,3. Oke, good job. 3 langkah ke kiri dan 3 langkah ke bawah. Good job. Oke, 39. Sebuah benda berada di titik 0,-3. Apakah titik ini berada di salah satu kuadran? Enggak. Oke, karena tidak ada di tidak ada di bagiannya gitu ya. Oke? Oke. Nomor 40. Lani berada di titik negatif 4,4. Ia turun 4 langkah. Koordinatnya berapa? Titik koordinatnya. Minus 4,0. Oke, good job. Negatif 4,0. 41. Sebuah drone terbang dari titik negatif 1, ke titik 4,3. Tentukan berapa langkah. 5,4. Oke, good job. 5,4. Di kuadran berapa 5,4? Oke, good job. Kuadran 1. Next ke soal nomor 42. Paman meletakkan ember cat di titik negatif 6, negatif 2. Di kuadran berapa letak ember? Oke, good job. Kuadran 3. Good job. 43. Sebuah titik bernama Q berada di kuadran 2 dan memiliki koordinat X, 4. Berapakah kemungkinan nilai X-nya? Bilangan positif atau negatif kalau ada di kuadran 2? Apa? Oke, negatif. Good job. Berapapun angkanya, yang penting bilangannya negatif. Gitu. Oke. Karina next ya. 44. Seorang murid menggambar titik A 0,5. Apakah titik A berada di sumbu X, sumbu Y, atau ada di kuadran? Ada di mana titik A ini? Ada di Ada di mana? Ada di sumbu Y. Karena tadi 0 nggak kemana-mana, terus sedangkan Y-nya naik 5. Dia kan tetap ada di sumbu Y. Karena dia nggak kemana-mana di titik pusatnya, tapi dia naik, ada di sumbu Y. Kalau gini, ini sumbu X. Gitu.
Oke, sumbu Y yang tegak berdiri, sumbu X yang horizontal atau rebahan. Itu X, Y, X, X, Y. Gitu arah. Oke? Oke, kalau kuadran itu tadi bagian-bagian yang termasuk area-area. Kalau ada nolnya, pasti dia kalau nggak di sumbu X, ya sumbu Y. Begitu. Oke, 45. Ayah menandai posisi parkir di titik 7,0. Apakah titik itu berada di kuadran? Apa? Raga. Of course. No, dia tidak berada di kuadran, tapi dia ada di mana arah? Di Titik pusat sama di berarti ada di sumbu di sama X. sumbu. Oke, good job, sumbu X. Karena Y-nya nggak kemana-mana, sedangkan X-nya geser 7. Berarti ada di sumbu X. Good job, arah. Oke, kita next ke 46. Santi berjalan dari titik 3, negatif 2 ke titik 3,3. Ia bergerak ke arah mana dan berapa langkahnya? Berapa? Dia berjalan ke arah atas 5 langkah. Oke, good job. Ada 5 langkah. Betul. Kalau 3, negatif 2 ada di kuadran berapa? 3, negatif 2 ada di kuadran berapa? 2 kali 2. Hah? Oke, 2 kali 2 jawabnya 4. Oke, Karina connect-nya lama. Oke, good job. Di kuadran 4. Good job. Kalau 3,3 ini di kuadran mana? Oke, good job. 47. Sebuah titik berada di kuadran 4. Jika X dan Y adalah bilangan negatif, salah, ulangin. Sebuah titik berada di kuadran 4. Jika X-nya 6 dan Y-nya bilangan negatif, berikan contoh koordinat B. Paham nggak, Ara, sama soalnya? Gimana? Kasih angka, terserah angka Ara. Berapa? 6, minus nggak tahu. Oke, good job. Betul. 6, negatif berapa aja boleh. Karena angka favorit Karina 8, jadi Karina mau kasih 6, negatif 8. Gitu. Oke? Oke, Karina next. Soal nomor 48. Rudi mulai dari titik negatif 1,5. Lalu berjalan ke kiri 2 langkah dan turun 6 langkah. Di mana posisi Rudi sekarang? Minus 3, minus 1. Oke, good job. Minus 3, minus 1. Berada di kuadran mana ya? Telur. Apa? Telur. 3. Telu kalau bahasa Jawanya. Telu. Oke, good job, Ara. Next, 49.
titik Z berada di 0,0. Apakah titik Z berada di salah satu kuadran? Nah, ini seragam. Tidak. No, tidak berada di kuadran karena dia titik Seragam. pusat. No. Oke? 50. Sebuah titik negatif 3, Y berada di kuadran 3. Apa kemungkinan nilai Y? Minus Bilangan positif atau negatif? Oke, berapa? Coba, Karina mau dong dikasih angka yang ada di kuadran 3 pakai ini. Berarti negatif 3, berapa? pokoknya yang ada di kuadran 3. Berarti nilai Y-nya berapa arah? Oke, negatif. Angka mau kasih angka berapa arah? Nggak tahu. Oke, angka 8. Ya. Oke, angka favorit Karina 8. Oke, berarti negatif 3, negatif 8. Oke. Begitu Ara udah paham? Udah. Oke, kita next. Oh, ternyata sudah habis. Oke, alhamdulillah. Good job Ara, hari ini Ara udah belajar tentang titik koordinat dan latihan soalnya, 50 soal. Good job. Oke, sebelum Karina tutup, Ara ada pertanyaan seputar titik koordinat